Perkenalkan, nama saya Wulan Faza dengan NIM 19021106078 dari kelas Keamanan Cyber kelas A. Pada video kali ini, saya akan mendemokan tugas administrasi sistem operasi Linux bagian kedua, di mana pada bagian kedua ini saya akan membuat sebuah file, mengcopy, memindahkan, dan juga menghapus file dan juga sebuah directory yang ada. Kita akan mengecek dulu directory kita, dan di sini kita berada di dalam directory home user. Selanjutnya kita akan masuk ke directory desktop, yaitu dengan mengetikkan command cd desktop slash. Nah, kita sudah berada di dalam folder desktop. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah file dengan nama file file1. Untuk membuat sebuah file, kita dapat menggunakan perintah touch. Jadi kita ketikkan touch, lalu nama file yang akan dibuat. Di sini filenya akan saya buat dengan nama file1. Lalu enter. Nah, bisa dilihat pada bagian sebelah kiri atau pada bagian desktop sudah tertambah sebuah file, yaitu file1. Untuk mengecek lebih lanjut, kita bisa menggunakan command ls untuk melihat apakah memang sudah ada file 1 yang baru dibuat tadi di dalam directory desktop. Kita enter dan bisa dilihat ternyata sudah benar terbuat. Selanjutnya kita akan membuka isi dari file 1 ini. Kita bisa menggunakan command cat. Jadi kita ketikkan command cat lalu nama file yang akan kita coba buka. Dan jika kita enter, tidak akan keluar output apapun karena file ini masih merupakan sebuah file kosong atau empty file. Jadi tidak akan keluar output apapun. Untuk bisa mengisikan seperti contoh sebuah kalimat ke dalam file yang kosong ini, kita bisa menggunakan command echo. Jadi seperti contoh, di sini saya akan mengisikan kalimat today is weekday ke dalam file ini. Jadi kita mengetikkan echo terlebih dahulu, lalu kalimat atau pesannya ingin ditambahkan, lalu menggunakan operator atau tanda panah yang mengindikasikan bahwa kita akan mengisikan kalimat ini ke dalam file ini, di mana kita akan mengisikan kalimat ini ke dalam file 1 yang baru dibuat tadi. Kita enter. Nah, kita akan menggunakan command cat lagi. Lalu jika kita enter, yang awalnya tidak terdapat output apapun, dan setelah kita menggunakan command echo untuk mengisi sebuah kalimat, pada saat kita mengecek lagi apakah ada isinya atau tidak, sudah tertambah kalimat yang diekokan tadi. Selanjutnya terdapat cara lain untuk melakukan semua ini dengan lebih mudah, yaitu dengan menggunakan sebuah text editor. Sebuah text editor yang disediakan oleh Linux adalah text editor bernama Nano. Jadi seperti contoh, kita ketikkan Nano, lalu file yang tadi yaitu file 1. Jika kita enter, maka akan langsung terbuka text editor Nano ini dan terdapat isi kalimat yang kita ekokan tadi. Jadi di sini kita bisa langsung menambahkan kata atau kalimat atau apapun ke dalam text file tadi, yang dapat memudahkan kita untuk menambahkan kata-kata dan kalimat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jika kita ingin keluar dari teks Nano, kita bisa menekan tombol Ctrl dan juga X. Selanjutnya kita akan membuat file yang kedua menggunakan perintah Nano. Jadi kita ketikkan Nano dan nama filenya, yaitu di sini adalah nama file 2. Nah, kita enter. Nah, bisa terlihat di sini masih kosong, masih belum ada apa-apa. Bisa kita ketikkan. Nah, di sini saya akan mengetikkan this is a text. Lalu untuk menyimpannya, kita bisa menggunakan aksi ini, write out. Jadi kita kontrol
O, kita bisa menekan Enter untuk mengkonfirmasi jika kita ingin menyimpan file ini dengan nama yang sama. Kita tekan Enter, lalu kita Ctrl X untuk keluar dari Nano. Selanjutnya kita akan membuka secara manual apakah file 2 tersebut telah benar-benar terisi dengan kalimat dan juga sudah tersimpan. Kita gunakan perintah cat file 2, lalu Enter. Dan juga bisa dilihat file 2 tersebut sudah tertambah ke dalam desktop. Enter dan muncul output this is a text. Sama seperti kalimat yang diketikkan di dalam Nano tadi. Nah, dalam terminal Nano ini kita juga bisa selain membuat file teks seperti contoh file 1 dan file 2, kita juga bisa membuat sebuah file program. Seperti contoh, di sini saya akan membuat sebuah file dari program Python. Kita ketikkan nano file 3.py kita enter. Nah, setelah masuk ke dalam Nano, kita bisa membuat sebuah sintaks di sini, yaitu print kata hello world. Lalu kita Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri ini sudah tertambah file 3 ini. Keluar. Lalu jika kita akan membuka file ini dengan program Python, yaitu kita ketikkan Python 3, spasi nama filenya itu file 3.py. Pada saat kita enter, akan keluar hasil dari sintaks tadi, yaitu hello world. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah folder atau sebuah directory di dalam directory desktop ini. Dengan cara yaitu mengetikkan mkdir atau mkdir, di mana kepanjangannya ini yaitu make directory. Nama directory-nya di sini kita akan memberi nama folder. Enter. Yang bisa dilihat di sebelah di dalam desktop ini sudah tertambah directory dengan nama folder. Kita akan melist isi atau konten dari directory desktop. Saya terdapat file 1, file 2, file 3.py, dan juga directory folder. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam directory folder ini. Kita ketikkan command cd. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan sebuah file, yaitu di sini, yaitu file 3.py ke dalam folder atau directory folder yang baru saja kita buat. Jadi kita kembali dulu kita balik lagi naik satu directory menggunakan command cd double dot, memindahkan sebuah file ke dalam directory yang lain. Kita bisa menggunakan command mv, di mana mv ini kepanjangan move. Jadi kita mengetikkan move, di sini kita akan memindahkan file 3, yaitu mv file 3.py, lalu ke directory mana yang akan kita pindahkan. Di sini kita akan memindahkan directory ke directory folder. Jadi spasi lalu foldernya. Nah, bisa dilihat sudah tidak ada lagi file 3.py di desktop. Jika kita list, kan juga sudah hilang juga atau sudah terpindah. Nah, kita masuk dulu ke folder ke directory folder. Jadi cd folder. Jika kita list, sudah terlihat bahwa file 3.py yang awalnya terdapat di dalam directory desktop, setelah kita menggunakan command mv ini atau move ini, maka dia terpindah ke dalam directory folder. Selanjutnya, untuk mengcopy sebuah file ke dalam directory yang sama,
Jadi kita bisa menggunakan komen cp. Itu ya berarti copy. Jadi cp file 3.py, lalu spasi, lalu nama apa yang akan kita pakai untuk file yang baru ini. Di sini namanya itu file 4.py. Saat kita enter, lalu kita list lagi, sudah terdapat file 4.py yang baru saja di copy dari file 3 tadi. Bisa dilihat isinya juga tetap sama, print hello world. Dan jika kita melihat file 4, isinya juga sama, yaitu print hello world. Maka berarti sudah sukses kita mengcopy file 3 menjadi file 4. Selanjutnya, untuk menghapus sebuah file, kita bisa menggunakan komen rm. Rm untuk remove. Di sini kita ketikkan rm, di sini kita akan menghapus file 4. Jadi rm file 4.py, lalu enter, dan jika kita list, sudah tidak ada lagi file 4 yang baru di copy tadi. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus sebuah directory. Di sini kita akan membuat dulu directory baru di dalam directory folder. Itu folder dengan nama folder 2. Di sini kita ketikkan mcdir spasi folder 2. Kita enter, jika kita list, sudah tertambah folder 2. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan komen yang sama dengan saat kita akan menghapus sebuah file. Jadi kita coba rm/folder 2. Jadi kita coba rm spasi folder 2. Dan jika kita enter, terdapat output cannot remove folder 2 because folder 2 is a directory. Kita tidak bisa menghapus sebuah directory dengan komen rm ini karena komen ini hanya bisa digunakan kepada sebuah file atau untuk meremove sebuah file. Di sini kita bisa mensiasatinya dengan menambahkan option R setelah komen ini. Selanjutnya, jika kita akan menghapus semua file yang ada di dalam sebuah directory, kita bisa menggunakan komen rm --r yang dimana jika kita run pada versi Linux kali ini yang saya punya ini, yaitu versi 2022. Ini versi 2022. Jika kita run atau kita enter komen ini, akan muncul sebuah konfirmasi apakah kita benar-benar akan menghapus semua file yang ada di dalam directory /home/kali/desktop/folder, yang mana pada folder ini hanya terdapat file 3.py ini. Kita bisa mengetik y atau juga n, di mana y itu untuk yes atau iya, kita akan menghapus semua file yang ada di dalam directory ini, atau bisa n untuk no, atau kita tidak, atau kita bisa mengcancel komen ini. Di sini saya mengenakan y. Di sini saya memilih y. Dan jika kita list, bisa dilihat sudah tidak terdapat file 3.py ini. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengcopy sebuah file yang berada di suatu directory dan mengcopy atau menaruh file tersebut ke dalam directory yang lain. Di sini sebagai contoh saya akan mengcopy file 3.py ini yang terdapat pada directory folder. Kita akan menaruhnya ke dalam directory desktop. Kita coba dulu, yaitu dengan komen cp, jadi cp file 3.py, lalu nama tujuan. Namun di sini jika kita melakukan seperti yang saya buat di sini, yaitu langsung
mengetikkan directory desktop seperti ini. Pada saat kita enter dan kita list, bisa dilihat bukannya dia tercopy ke dalam folder atau directory desktop, dia malah tertambah sebuah file dengan nama desktop di dalam directory folder ini. Nah, hal ini adalah cara yang salah. Lalu pertama kita hapus dulu directory desktop ini, DRM desktop atau file desktop, maaf. Terus selanjutnya jika kita list maka dia sudah hilang. Nah, cara yang benar yaitu dengan mengetikkan cp file3.py lalu langsung nama directory dengan utuh. Jadi karena dia ke directory desktop, maka kita mengetikkan /home/kali/desktop. Lalu jika kita akan membuat dia dengan nama file baru, di sini kita bisa menamakan slash lalu nama filenya. Saya akan memberikan nama filecopy.py. Jika kita enter, bisa dilihat dia sudah ada file baru dengan nama filecopy.py, sama seperti yang ada di yang sudah kita ketikkan. Jika kita list masih terdapat file 3.py itu, kita kembali ke directory desktop lalu kita list, terdapat file yang baru saja di copy tadi. Sekian demo kali ini, terima kasih.